Untuk pertama kalinya, kita akan membahas film Korea yang bertemakan persahabatan, berjudul Soulmate. Film ini bermula seorang wanita datang ke galeri seni dan melihat lukisan dirinya. Kurator itu mengatakan bahwa dia kenal dengan pelukis ini. Wanita ini menjawab tidak. Sebut saja wanita ini bernama Miso. Flashback kehidupan Miso. Miso saat berumur 12 tahun, dia pindah sekolah dari Seoul ke Jeju. Awalnya Miso memberontak pada ibunya dan tidak ingin bersekolah. Tetapi dia bertemu gadis kecil seumurannya yang bernama Ha-eun. Mereka pun berteman dan bertekad menjadi sahabat selamanya. Suka duka mereka lewati tumbuh menjadi gadis remaja, hingga Miso sempat memberikan anting berinisial H pada Ha-eun. Mereka yang menjadi teman dekat, hingga Miso yang memiliki jiwa yang bebas, mempunyai mimpi ingin pergi ke luar negeri dan akan bertahan di umurnya hingga 27 tahun. Ha-eun yang tipikal anak rumahan, dia bercita-cita aslinya ingin menjadi pelukis, tetapi ayahnya ingin Ha-eun menjadi seorang guru. Ha-eun sedih mendengar perkataan Miso barusan itu. Ha-eun dan Miso berjanji akan hidup lama dan bahagia bersama. Ha-eun juga mengatakan bahwa dia sekarang sedang jatuh cinta pada seorang laki-laki yang bernama Jinwoo. Miso datang ke sekolah Ha-eun. Dia datang ingin bertemu dengan Jinwoo karena Ha-eun akan datang ke acara kencan buta yang dibuat teman sekolahnya. Miso mendatangi Jinwoo untuk memperingati Jinwoo bahwa harus bersikap baik pada Ha-eun. Saat kencan buta pun sepertinya mereka berdua mulai ada rasa suka. Hingga saat Ha-eun dan Jinwoo berduaan di sebuah kafe, Ha-eun ingin menggambar Jinwoo dan memotretnya untuk mengetahui perasaannya terhadap Jinwoo. Saat sudah selesai, Ha-eun pun menyatakan perasaannya. Mereka pun berdua resmi berpacaran. Dan Ha-eun membawa Jinwoo ke bar, tempat kerja Miso. Ha-eun memperkenalkan Jinwoo ke Miso. Miso pun membuatkan minuman perkenalan pada Jinwoo. Mereka bertiga akhirnya semakin akrab. Di akhir pekan pun mereka juga sempat berlibur di pantai dan menikmati suasana pantai bersama-sama. Hingga mereka bertiga ini pergi ke suatu tempat untuk berdoa, di mana mereka meyakini tempat itu apabila berdoa di sana maka doanya akan terkabul. Tetapi selama perjalanan kaki Ha-eun sakit. Ha-eun pun berhenti dan menyuruh Miso untuk duluan saja, dan Jinwoo disuruh mengikuti Miso agar dia aman. Tetapi saat mereka berdua telah sampai dan berdoa di sana, Miso melihat kalung unik di leher Jinwoo. Jinwoo mengatakan bahwa kalung ini seperti jimat keselamatannya. Saat Miso ingin memegang kalung itu, mereka yang posisinya dekat membuat Jinwoo secara sengaja mencium Miso dan Miso tidak melawan. Mereka berdua akhirnya keluar dari tempat itu dan menemukan Ha-eun di sana. Tetapi ketika mereka akan pulang, ban sepeda motor Miso kempes. Jadilah Miso sendiri menaiki sepedanya, Ha-eun dan Jinwoo naik sepeda sendiri. Setelah kejadian itu, Miso pergi bersama pacarnya yang ternyata temannya dulu di bar dan akan pergi ke Seoul. Namun saat akan pergi, Ha-eun yang awalnya sedih dengan kepergian Miso tiba-tiba melihat kalung yang biasa dipakai Jinwoo sekarang malah dipakai oleh Miso. Walaupun mereka berjauhan, Ha-eun dan Miso tetap bertukar pesan melalui surat. Miso juga ikut kelas seni melukis dan juga tetap bekerja di bar. Tetapi Miso melihat pacarnya berselingkuh.
Dia marah dan keluar dari pekerjaannya di bar. Misu mendengar kabar juga perihal kematian ibunya dan membuat keadaan Misu semakin menyedihkan. Dia bekerja di berbagai tempat. Haeun melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa dan mewujudkan impiannya menjadi guru karena itu keinginan terbesar orang tuanya. Tetapi di dalam dirinya, Haeun sebenarnya ingin menjadi seorang pelukis. Jinwoo ingin melanjutkan studinya di kedokteran di Seoul. Saat Jinwoo sudah pergi ke Seoul, Misu tiba-tiba datang ke rumah Haeun dan mengajak Haeun liburan ke Busan. Di Busan mereka bersenang-senang bersama kembali. Sampai Haeun tidak sengaja melihat kalung Jinwoo ada di tas Misu. Dan saat makan malam, mereka terlibat pertengkaran karena mereka sudah berbeda alur kehidupannya. Mereka pun akhirnya berpisah di sana dan tidak ada komunikasi. Lama tak berjumpa dan memberi kabar, Haeun sekarang menjadi guru SD di Jeju. Sedangkan Misu membuka bisnis bersama pacarnya yang sekarang. Tetapi malang tak dapat dihindari. Saat Misu bertemu dengan Jinwoo, Misu kaget ada ambulan di depan kantornya dan melihat mayat orang bunuh diri yang ternyata itu adalah pacarnya. Pacarnya bunuh diri setelah menghabiskan uangnya bersama Misu. Misu pun kaget dan drop. Jinwoo yang melihatnya kasihan. Dia dengan sukarela memberikan tumpangan tempat tinggal pada Misu. Saat Misu mabuk, Jinwoo membopongnya dan membawanya pulang. Tetapi Jinwoo kaget. Dia melihat Haeun di tempat pintu apartemennya. Haeun yang melihat itu mengira bahwa Jinwoo berselingkuh. Haeun kemudian menyadarkan Misu dan menanyakan perihal apakah Misu sudah tidur dengan Jinwoo. Misu mengatakan bahwa dia tak pernah ada niatan untuk menyukai pacar sahabatnya. Dan kalung Jinwoo yang ada padanya ini karena Misu dulunya meminta kalung itu untuk dirinya sebagai jimat keselamatannya. Saat kejadian ciuman dulu pun bukan kejadian yang sebenarnya dan itu tidak benar. Misu pun mengembalikan kalung itu pada Jinwoo dan dia pergi dari apartemen itu. Beberapa bulan kemudian, Jinwoo melamar Haeun dan mengajak Haeun untuk tinggal bersamanya. Beberapa hari sebelum acara pernikahan, mereka sempat merencanakan masa depan pernikahan mereka. Jinwoo ingin membuka praktek dokternya di Seoul, sedangkan Haeun ingin berhenti menjadi guru dan mencoba menjadi pelukis seperti cita-citanya semasa kecil. Tetapi sepertinya Jinwoo kurang menyetujui niat Haeun itu. Dan akhirnya, saat pernikahan berlangsung, Haeun sepertinya tidak bahagia, hingga memutuskan untuk pergi dari acara pernikahannya. Haeun meminta maaf kepada ibunya dan dia berniat untuk pergi ke Seoul. Sesampainya di Seoul, Haeun menyewa rumah kecil yang dulu pernah disewa Misu. Di sana dia mewujudkan impian masa kecilnya untuk menjadi seorang pelukis. Scene berpindah pada Misu yang sudah dewasa. Misu kedatangan tamu yaitu Jinwoo dan dia ingin menanyakan keberadaan Haeun yang sudah lama tidak ada kabar. Tetapi secara tidak sengaja Jinwoo melihat nomor yang bernama Haeun. Dan setelah ditelusuri ternyata ada anak kecil bernama Haeun yang ternyata itu adalah anak Jinwoo bersama Haeun. Haeun datang ke Seoul dan bertemu dengan Misu dalam keadaan hamil besar. Haeun tidak ingin Jinwoo tahu dan ingin membesarkan anaknya sendiri. Setelah melahirkan, Haeun pergi ke luar negeri dan menitipkan anaknya kepada Misu. Itu perkataan Misu pada Jinwoo. Tetapi kenyataannya bukan. Haeun meninggal sesaat setelah melahirkan di RS. Setelah kematian Haeun,
Miso disuruh ibunya Ha-eun untuk mengemasi sisa barang-barang Ha-eun di Seoul. Miso pun melihat lukisan setengah jadi di rumah itu dan menyelesaikannya. Setelah selesai, lukisan-lukisan itu didaftarkan di perlombaan galeri atas nama Ha-eun sendiri. Hal itu dilakukannya karena ingin cita-cita Ha-eun semasa hidupnya bisa tercapai. Lalu, scene diakhiri oleh bayangan Ha-eun yang berada di Danau Baikal, tempat yang ingin dikunjungi oleh Ha-eun dan Miso. Film ini berhasil menarik perhatian penonton karena kisah persahabatan yang kuat dan banyak menguras emosi. Semoga film ini bisa menjadi inspirasi persahabatan di sekeliling kita.